Dalam Kandawaga ada juga salah satu suta yang berbicara tentang seseorang bahkan mencapai kesucian arahanta pada saat dia sakit. Ini juga menarik. Jadi merenungkan 5 gugusan ketika seseorang sakit pun itu sangat-sangat penting dan itu bisa membawa seseorang untuk mencapai kesucian arahanta. Padahal sedang sakit. Nah, itu kan penting banget. Nah, jadi kalau orang ini menjadi satu referensi, apakah orang yang sakit boleh meditasi? Oh, sangat boleh. Orang sakit pun juga dianjurkan untuk bermeditasi. Bahkan dalam cerita ini terdapat di dalam salah satu khotbah namanya Ke Makasuta. Ke Makasuta itu di dalam Kandawaga. Nah, di sana Bhante Khemaka ini yang sedang sakit. Nah, dalam ceritanya kemudian beliau akhirnya mencapai kesucian arahanta. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi Bhante Khemaka ini dalam khotbahnya yang terdapat di dalam Khemaka Sutta, beliau pada waktu itu sedang berada di sebuah wihara namanya Gositarama, itu daerah Kosambi. Pada waktu itu beliau sedang sakit parah. Tapi kemudian, walaupun beliau sedang sakit parah, para biku lain tuh ingin bertanya kepada Bhante Khemaka. Karena Bhante Khemaka ini kan sudah sangat senior. Maka kemudian para biku lain meminta salah seorang biku nama Bhante Dasaka untuk mengunjungi Bhante Khemaka dan bertanya berkenaan dengan 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan, Pancu Padana Kanda. Karena ini berkenaan dengan Kandawaga, maka masih berkenaan dengan 5 gugusan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bhante Khemaka masih memiliki anggapan, kecenderungan bahwa 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan, yaitu jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran sebagai diri atau yang dimiliki diri. Jadi, apakah 5 gugusan ini adalah diri atau yang merupakan bagian dari diri atau yang dimiliki oleh diri? Maksud, kan seperti kemarin, kita menganggap misalnya bahwa tubuh ini adalah aku. Tubuh ya diri. Atau tubuh ini milik dari diri tertentu. Milik dari aku tertentu, entitas tertentu. Ini juga berkenaan dengan perasaan. Ada yang punya kecenderungan anggapan bahwa perasaan adalah aku. Aku adalah perasaan. Bahwa perasaan ini adalah ya aku. Atau aku tertentu yang memiliki perasaan. Nah, itu bisa demikian. Ada semacam kecenderungan demikian. Atau berkenaan dengan persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran. Nah, pertanyaan dari para Bante ini yang memberikan pesannya kepada Bhikkhu Dasaka untuk bertanya kepada Bhante Khemaka, apakah Bhante Khemaka masih punya kecenderungan bahwasanya 5 gugusan ini adalah aku atau yang dimiliki oleh aku, yang menjadi milik oleh aku. Nah, ketika kemudian ditanya demikian, kemudian Bhante Khemaka mengatakan berkenaan dengan 5 gugusan, entah itu rupa kanda atau Vedana kanda, Sanya kanda, Sangkara kanda, dan juga Vinyana kanda, saya tidak pernah menganggap bahwasanya 5 gugusan ini adalah aku atau milik aku. Tidak pernah menganggap demikian. Akan tetapi, saya masih punya kecenderungan. Tidak menganggap, tetapi masih punya kecenderungan bahwasanya jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran ini adalah aku. Kecenderungannya masih ada, tapi anggapannya sudah tidak ada. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan lanjut, yang mana kemudian ini disampaikan kepada para Bante, jadi Bante Dasaka, kemudian mengunjungi para biku yang lain yang menanyakan, kemudian menyampaikan jawaban dari Bhante Khemaka. Bahwa bagi Bhante Khemaka, 5 gugusan sudah tidak lagi dianggap
sebagai aku atau menjadi milik aku tertentu. Tetapi kecenderungan yang berkenaan dengan aku masih ada pada Bhante Khemaka. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi, ketika Bhante Khemaka mengatakan aku, nah, kemudian didetilkan lagi, apakah di situ ada kecenderungan bahwa aku adalah, bahwa jasmani adalah aku, atau jasmani milik aku, atau persepsi perasaan adalah aku, atau perasaan adalah milik aku, dan seterusnya. Nah, itulah kemudian akhirnya Bhante Khemaka yang sedang sakit, akhirnya ketika Bhante Dasaka mengunjungi lagi, kemudian beliau ya berpikir, daripada repot, sudahlah, saya akan datang ke sana sendiri, padahal sedang sakit loh. Sedang sakit tapi diganggu sama para biku lain. Sudahlah, saya akan bertemu dengan mereka sendiri, akan saya jelaskan sendiri. Hanya Bhante Khemaka mendatangi, yaitu para biku yang terdiri dari 60 biku, yang kemudian menjelaskan apa yang dimaksud. Nah, yang dimaksud oleh Bhante Khemaka adalah bahwa ketika seseorang telah menghancurkan 5 belenggu rendah. Jadi ada 10 belenggu yang harus dihancurkan untuk betul-betul terbebaskan, untuk betul-betul mencapai kebebasan. Tetapi ketika seseorang hanya menghancurkan 5 belenggu yang pertama, yang tidak lain adalah seseorang menghancurkan belenggu Sakaya Didi, pandangan-pandangan yang salah berkenaan bahwa ada diri, ada aku, dihancurkan. Kemudian belenggu Wicikicca, keraguan-raguan terhadap Dhamma, keraguan-raguan terhadap Nibbana, terhadap Padicca Samuppada, terhadap 4 kebenaran mulia, dihancurkan. Yang ketiga, belenggu Silabhata Paramasa, yaitu kemelekatan kepada aturan-aturan yang juga ritual upacara sebagai jalan yang membawa kepada kebebasan, itu juga dihancurkan. Juga belenggu nafsu, keinginan untuk menikmati kenikmatan indrawi, dan juga belenggu patiga berkenaan dengan kebencian, kemarahan, itu dihancurkan. Ketika 5 belenggu ini dihancurkan, seseorang sudah tidak bisa menganggap atau tidak akan menganggap bahwa jasmani adalah aku atau jasmani milik aku. Juga tidak akan menganggap bahwasanya perasaan adalah aku atau jasmani adalah perasaan adalah milik aku. Tidak akan menganggap bahwasanya persepsi adalah aku atau persepsi milik aku. Tidak menganggap bahwa bentuk-bentuk pikiran adalah aku atau bentuk-bentuk pikiran adalah milik sang aku. Demikian pula kesadaran. Tidak menganggap kesadaran sebagai aku atau kesadaran sebagai milik aku. Tidak ada anggapan demikian. Namun demikian, walaupun tidak ada anggapan demikian, tetapi kecenderungan yang begitu halus berkenaan dengan aku, berkenaan dengan pembandingan mana, itu masih ada, belum dihancurkan. Jadi anggapannya sudah hancur, itu kan pandangannya sudah hancur. Sakaya Didi sudah hancur. Anggapan bahwa 5 gugusan ini adalah aku, atau menjadi milik aku, itu sudah hancur, sudah tidak ada. Tetapi anggapan yang halus berkenaan dengan aku ini masih ada. Membandingkan antara dirinya dengan yang lain itu masih ada. Keakuan, kecenderungan yang halus berkenaan dengan keakuan itu masih ada, belum hancur. Kenapa? Karena 5 belenggu yang atas atau 5 belenggu yang dikatakan sebagai udang bagi Sangyojana, jadi udang bagia Sangyojana atau belenggu bagian yang atas itu belum dihancurkan. Maka kecenderungan yang begitu halus berkenaan dengan aku itu masih ada. Nah, 5 belenggu yang atas tidak lain adalah nafsu keinginan untuk terlahir di alam rupa Brahma.
nafsu keinginan untuk terlahir di alam arupa Brahma. Yang ketiga juga pembandingan atau mana atau kesombongan atau kata membanding-bandingkan saya lebih tinggi, saya lebih rendah atau saya sejajar dengan yang lain itu juga belum dihancurkan. Dan juga udaca atau kegelisahan batin juga belum dihancurkan. Termasuk avidya belum dihancurkan secara total. Maka karena belum dihancurkan, 5 belum ini belum dihancurkan, seseorang masih punya kecenderungan yang begitu halus berkenaan dengan, yaitu aku, berkenaan dengan diri, masih punya yaitu kecenderungan batin untuk membanding-bandingkan. Nah, ini terjadi pada seorang anagami, dan pada waktu itu ada indikasi bahwa Bhante Khemaka ini sudah mencapai anagami. Sehingga walaupun anggapan bahwa 5 gugusan ini sebagai aku atau milik aku itu sudah tidak ada, namun kemudian kecenderungan yang halus itu belum lenyap secara total, belum dihancurkan, karena masih ada kotoran batin yang belum dihancurkan. Ada 5 sangyojana, 5 belenggu yang belum dihancurkan. Maka masih ada kecenderungan yang begitu halus. Maka beliau memberikan sebuah perumpamaan. Jadi diumpamakan seperti kalau seseorang mencuci baju, kemudian jadi dicuci di tempat pencucian, nah di sana dicuci dengan sabun atau dicuci dengan kotoran sapi. Jadi kalau zaman Sang Buddha, ternyata kotoran sapi jadi sabun juga untuk jadi alat cuci. Kemudian dicuci dengan itu sudah bersih. Ketika dicuci dengan bahan-bahan demikian, itu sudah bersih. Tetapi walaupun bersih, baunya masih ada. Sisa-sisa baunya itu masih ada. Maka harus kemudian diberikan lagi ke tempat pencucian dan dibersihkan lagi sampai kemudian bau sabun pun juga bisa hilang. Bau kotoran sapinya juga bisa hilang. Dicuci lagi. Nah, demikian pula seseorang yang mempraktikkan dhamma, ia bisa menghancurkan 5 belenggu mencapai anagami. Tetapi itu seperti baju yang dicuci sudah bersih, tetapi bau bahan yang digunakan untuk mencuci itu masih ada. Maka kemudian harus dicuci lagi, dengan kata lain mempraktikkan hal yang sama, merenungkan hal yang sama, bahwasanya 5 gugusan sebagai bukan milik, bukan aku, bukan diri, mempraktikkan hal yang sama, melihat dengan kebijaksanaan yang sama, seperti orang mencuci lagi dengan cara yang sama, sampai kemudian bahkan bahan dari sabun yang digunakan untuk mencuci juga sudah tidak berbau lagi. Sampai kemudian kotoran batin dari seseorang yang mempraktikkan dhamma betul-betul hancur lenyap. Yang mana kalau tadi anggapannya yang baru lenyap, dengan kata lain, pandangan tentang adanya diri itu yang baru lenyap, tetapi ketika dicuci lagi, mempraktikkan dhamma lagi dan lagi, dengan cara yang sama, melihat itu sebagai bukan milik, bukan aku, bukan diri, itulah kemudian membawa seseorang bisa menghancurkan semua kotoran batin. Dan yang menarik lagi adalah, pada waktu itu, Bhante Khemaka yang menjelaskan khotbah seperti itu, beliau sedang sakit, menjelaskan khotbah terhadap 60 biku, walaupun beliau sakit, pada waktu itu beliau mencapai kesucian arahanta. Dan 60 biku lainnya yang mendengarkan juga mencapai kesucian arahanta. Terbebaskan. Hebat ya. Luar biasa. Dan pada waktu itu memang para biku lain ya memohon maaf sebelumnya. Jadi mohon maaf untuk apa mengganggu Bhante Khemaka. Karena mereka percaya bahwa Bhante Khemaka itu capable, artinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ada indikasi bahwasanya para biku ini punya keyakinan yang kuat terhadap Bhante Khemaka. Dan sebelum Bhante Khemaka meninggal barangkali, sebelum Bhante Khemaka meninggal, lebih baik bertanya sebanyak mungkin berkenaan dengan dhamma. Maka walaupun Bhante Khemaka ini kemudian sedang sakit, itu diganggu dengan pertanyaan dhamma yang mereka belum paham. Nah, itulah kemudian ketika Bhante Khemaka mendatangi mereka, membabarkan dhamma kepada mereka,
beliau sendiri ketika membabarkan Dhamma mencapai kesucian arahanta. Dan para biku lainnya juga mencapai kesucian arahanta. Dan ini juga menjadi satu pengingat. Ada satu suta. Jadi Vimutayatthana. Vimutayatthana juga dalam Samyutta Nikaya, tetapi saya tidak ingat di bagian yang mana, bahwa dalam dalam khotbah ini memang ada beberapa cara atau beberapa landasan ayatana seseorang mencapai kesucian arahanta. Jadi ada seseorang yang mencapai kesucian arahanta pada saat ia mendengarkan khotbah. Ia mendengarkan khotbah. Jadi kan kita bisa melihat kan banyak kan kasus-kasus di mana seseorang sedang mendengarkan khotbah mencapai kesucian arahanta. Misalnya apa yang kemarin sudah dibicarakan, Pancawagya sedang mendengarkan khotbah Anatta Lakhana Sutta. Ketika khotbah sedang dibabarkan, Pancawagya kotoran batinnya lenyap, mencapai kesucian arahanta. Dan ternyata dikatakan pula dalam Vimutayatthana Sutta ini, atau khotbah berkenaan dengan landasan yang membawa kepada kebebasan, ternyata ada kasus-kasus di mana seseorang sedang membabarkan Dhamma pun mencapai kesucian arahanta. Sedang membabarkan Dhamma. Artinya, kejadian ini juga terjadi pada Bhante Khemaka. Beliau sudah membabarkan Dhamma, memahaminya, dan pada waktu itu pun juga mencapai kesucian arahanta. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan lain. Oh, berarti kalau begitu Bhante, orang mencapai kesucian nggak perlu meditasi dong. Kan begitu kan? Nah, ini menjadi salah karena apa? Banyak orang yang berpikir meditasi itu kan hanya ketika orang itu duduk bersila, mata terpejam, wah, masuk ke dalam katakan deep concentration, kemudian dianggap sebagai meditasi. Padahal meditasi tidak hanya sekadar kita tuh duduk diam, tapi bagaimana setiap momennya, setiap saatnya, dalam apapun aktivitas yang dilakukan, menjaga batinnya dengan baik. Dan itulah sebenarnya dinamakan meditasi atau pengembangan batin. Nah, sehingga seperti Bhante Khemaka, yang pada waktu itu beliau sedang membabarkan Dhamma, pada waktu itu juga beliau menjaga batinnya, memahami Dhamma yang beliau babarkan sendiri, dan juga mengalami Dhamma pada waktu itu. Maka memungkinkan bagi beliau pada waktu itu, dengan batin yang sudah matang, sembari membabarkan Dhamma, kotoran batinnya itu lenyap. Artinya apa? Pada waktu itu ada pengembangan batin, ada meditasi. Dan 60 biku yang pada waktu itu belum mencapai arahanta, ketika mendengarkan Dhamma dari Bhante Khemaka juga membawa Dhamma yang didengarkan ke dalam pengalaman pribadinya. Di saat itu juga berusaha untuk yaitu menjaga batinnya sesuai dengan apa yang disarankan, dibabarkan, mencapai kesucian arahanta. Sembari mendengarkan sebenarnya juga mengembangkan batin. Dan itu terjadi kepada yang tadi Bhante Jana, Bhante Wakali. Ketika berbaring dengan apa mau mati gitu kan. Pada waktu itu dengan kesakitan yang luar biasa, beliau juga sebenarnya mencapai kesucian arahanta karena beliau juga mempraktikkan Dhamma, bermeditasi, mengembangkan batin pada saat dirinya mengalami sakit yang luar biasa. Nah, itu juga terjadi pada zaman Sang Buddha, di mana ada seorang biku muda yang pada waktu itu diterkam oleh harimau, dibawa ke atas tebing. Para biku lain mengejar pun sudah tidak mungkin bisa menolongnya, dan biku yang diterkam juga sudah tidak mungkin bisa lepas dari harimau tersebut. Ya, kemudian pasrah. Awalnya muncul ketakutan ketika diterkam dan pasti akan mati. Tapi kemudian pada saat itu ingatan terhadap ajaran Buddha muncul. Apa yang beliau ingat? Rupang bikawe nak tumhakang tang pajahata, yang kemarin sudah saya sampaikan. Wahai para biku, jasmani itu bukan milikmu. Maka lepasan kemelekatan terhadap jasmani. Nah, ketika ingat dengan kata-kata Sang Buddha, Bhante muda ini kemudian membawa perenungan tersebut ke dalam batinnya untuk betul-betul bisa melepaskan kemelekatan terhadap jasmaninya. Maka ketika walaupun jasmaninya sedang mulai dimakan oleh harimau tersebut,
Bante ini betul-betul berjuang untuk tidak melekati jasmaninya. Karena toh jasmani bukan sebagai milik. Dan dikatakan Bante ini ketika kemudian badannya sudah sampai dimakan sampai ke dekat jantung, Bante ini mencapai kesucian arahanta. Dan itu terjadi pada saat mengalami sakit. Ya, Bante Kemaka sedang sakit, membabarkan dhamma, mencapai kesucian arahanta. Bante ini yang terdapat dalam kitab Ulasan sedang diterkam harimau, dimakan badannya, mencapai kesucian arahanta. Dan apa yang direnungkan? Lagi-lagi adalah anicca, dukkha, anatta. Melihat 5 gugusan, melihat 6 indera, objek-objeknya sebagai bukan milik, sebagai bukan diri, sebagai bukan aku. Nah, itu yang harus kita selalu membawa batin kita ke arah itu. Itu yang menjadi nasihat dari ajaran Buddha. Ya, saya kira kalau ada pertanyaan, dipersilakan mungkin satu pertanyaan. Kalau nggak ada, kita bisa menyelesaikan untuk pagi hari ini.